Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pengkondisian udara pada materi manual pengoperasian KRDE pada KRDE Bias Bandara Internasional Adi Sumarmo, di mana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eli Utami Widyaningsih, Leli Aprilia, Muhammad Rafi Fadilah, Rafi Anugrah Dani Manaf, dan saya sendiri Renali Purwantara Firdaus. Lanjut saja pembahasan bab kedua mengenai sistem pengkondisian udara. Adapun deskripsi umum dari pengkondisian udara yaitu unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta atau roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk rangka compact, di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Biasanya unit AC 3601 ini bisa disebut AC package karena bentuk rangkanya compact. Kondensor dan evaporator dalam satu unit rangka. Biasanya AC package. Pengoperasian switch panel. Nah, untuk dapat mengaktifkan sistem pengkondisian udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selector switch pengkondisi udara pada switch panel 1 yang terdapat di panel meja masinis pada kabin aktif. Nah, lalu operator harus memastikan selector switch pengkondisi udara pada kondisi on. Nah, apabila masih pada posisi off, operator harus memutar selector switch searah jarum jam ke tulisan on. Masukan dari kabin aktif tersebut dapat dilihat pada on-off PLC pin X100 strip 103 dengan deskripsi X100 sama dengan kabin 1 dengan waktu delay kompresor sebagai kompresor 1 biasanya delaynya 6 detik, kompresor 2 delaynya 12 detik, kompresor 3 delaynya 18 detik, kompresor 4 delaynya 24 detik. Nah, setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik atau feedback pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Nah, indikator lainnya terdiri dari battery on, traction ready, kompresor 1 on, kompresor 2 on, emergency brake, parking brake, battery off, engine 1 running, engine 2 running, engine 1 fault, engine 2 fault, track brake fault, deadman aktif, spare 1 red. Status aktif atau tidaknya sistem pengkondisi udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis Fiat Taichu. Nah, panel kontrol pengoperasian pengkondisi udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengkondisi udara. Di antaranya yang pertama ada suhu operasi, lalu yang kedua ada kondisi operasi, lalu dua mode pengoperasian PLC. Nah, mode pengoperasian PLC ini terdapat 3 mode. Mode otomatis, mode manual, mode backup manual. Lalu yang ketiga ada modul sensor analog PT100. Yang keempat ada mode operasi fan, di mana mode fan akan aktif ketika suhu kurang dari T3. Pada mode ini evaporator pada AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Yang kelima ada mode operasi half atau bekerja setengah. Untuk mengaktifkan mode half, posisikan selector mode pada posisi half. Nah, ini yang keenam ada mode operasi full. Nah, mode full akan berjalan ketika suhu lebih dari T2 atau suhu berada di antara T2 dan T4. Pada mode ini, semua komponen AC, baik pada unit AC1 maupun AC2, keduanya akan beroperasi. Yang ketujuh ada mode evaporator MFB.
di mana evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Yang kedelapan ada mode kondensor NFB, di mana kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengkondisi udara. Yang kesembilan ada mode proteksi, di mana fungsi-fungsi berikut tersedia untuk mengamankan unit dari pendingin udara atau AC tersebut. Adapun mode proteksi 3 fase, mode proteksi frekuensi, mode proteksi tekanan pada kompresor, dan yang terakhir ada mode HMI. HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi dari sistem pengondisi udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Yang ke-11 ada mode lampu indikasi. Lalu berikut adalah cara pengontrolan dari pengkondisian sistem pengkondisian udara. Yang pertama ada pengaturan suhu, di mana untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan maka digunakan sebuah termostat. Pengaturan termostat pada unit AC yaitu yang pertama ada merubah set point, mengunci tombol, membuka kunci. Lalu yang kedua ada menjalankan rangkaian kontrol, di mana menjalankan rangkaian kontrol untuk mencegah arus inrush dari unit catu daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara. Unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Nilai yang diatur dari timer tersebut adalah sebagai berikut, di mana time relay CTR1, CTR2, CTR3, CTR4, di mana CTR1 karena 2 second delaynya, lalu CTR2 delaynya 8 second, CTR3 delaynya 14 second, CTR4 delaynya 20 second. Layar HMI pada panel kontrol pengkondisian udara berfungsi untuk menampilkan menu pengaturan sistem pengondisi udara baik manual ataupun otomatis. Nah, ini merupakan tampilan utama dari HMI panel AC PLC. Terdapat 2 mode operasi, mode auto, manual. Tampilan ini merupakan base screen dari mode otomatis. Nah, ini select mode, nah ini auto mode, layar HMI ini. Lalu ada tampilan dari manual mode. Lalu ini tampilan dari PLC on off status. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi sistem pengondisian udara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.